Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program acara podcast DBHCHT bersama Bea Cukai Surakarta dengan tema kali ini meningkatkan daya saing industri hasil tembakau melalui pemanfaatan DBHCHT. Dan sudah hadir saat ini bersama kita yaitu Bapak Sony. Selamat jumpa kembali Bapak. Iya, selamat jumpa kembali Mbak Vivian. Sehat terus ya tentunya. Alhamdulillah, siap. Baik, kemudian ada Mas Andika. Selamat jumpa kembali Mas. Selamat jumpa kembali Mbak. Semoga yang mendengarkan nggak bosan-bosan ini. Kita lagi terus. Kemudian yang paling ujung ini. Ini dia. Selamat jumpa kembali Bapak Tommy. Selamat jumpa kembali Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah hadir di kesempatan kali ini tentang sosialisasi DBHCHT. Dan kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan daya saing industri hasil tembakau melalui pemanfaatan DBHCHT. Nah, seperti apa ini Pak Sony? Bagaimana pemanfaatan DBHCHT dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing industri hasil tembakau di tingkat Kabupaten Klaten maupun di tingkat nasional? Baik Mbak Vivian dan juga pemirsa RSPD Klaten, semoga semua dalam keadaan sehat, semangat dan tentu tidak lupa bahagia. Itu yang penting ya Mbak. Bahagia Pak Tommy ya. Harus bahagia. Harus bahagia. Ya, kalau kita bicara bagaimana sih meningkatkan industri daya saing industri hasil tembakau dengan pemanfaatan DBHCHT, tentunya kita kembali lagi ke asas DBHCHT itu sendiri ya. DBHCHT itu sendiri pada dasarnya adalah dana bagi hasil dari hasil pengumpulan penerimaan negara dari sektor cukai, khususnya cukai hasil tembakau. Kenapa? Nah, karena beberapa keperluan untuk pemanfaatan di daerah, kembalikan ke daerah masing-masing, gitu. Jadi pada dasarnya pemanfaatan DBHCHT itu kalau kita melihat regulasinya yang ada, itu ada pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat. Itu alokasinya paling banyak ya Pak Tommy ya, 50%. 50% dari total penerimaan DBHCHT. Kemudian dari sisi kesehatan itu ada 40% dan sisanya 10% untuk penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara peningkatan daya saing industri hasil tembakau, ya sekali lagi DBHCHT fokusnya sebetulnya nggak ke sana ya, nggak ke sana. Cuma kalau kita telisik lebih dalam peraturan yang menaungi DBHCHT ini atau yang melandasi DBHCHT ini ada di dalam peraturan PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 itu ada nih. Kalau saya perhatikan ada yang masuk ke kategori tadi bidang kesejahteraan masyarakat itu terkait dengan pembinaan industri. Nah, pembinaan industri ini mulai dari petaninya, ya petaninya itu dibina bagaimana mengelola pertanian yang baik, sehingga kalau sudah bisa mengelola pertanian yang baik, dia menghasilkan produk tembakau yang baik. Nah, produk tembakau yang baik tentunya akan dibutuhkan oleh industri hasil tembakau. Nah, kalau industri tersebut memperoleh produk yang bagus, tembakau yang bagus, otomatis kan produknya bagus kan gitu. Nah, di samping itu ada juga nih misalnya, tapi ini khusus untuk industri yang skala kecil. Karena kalau skala besar sebetulnya tidak terakses nih untuk memanfaatkan DBHCHT ya kan. Nah, karena DBHCHT itu sebetulnya banyaknya dari perusahaan-perusahaan besar kan gitu. Nah, kalau perusahaan IKM, skala IKM, industri kecil dan menengah, itu ada fasilitas dia misalnya untuk uji bahan baku. Itu juga ada tuh. Jadi dengan memanfaatkan, kalau dalam peraturannya ya, dalam peraturan PMK 72 itu ada alokasi untuk ke sana. Cuman masalahnya apakah di Klaten memanfaatkan untuk itu, saya belum dapat datanya ya Mbak. Ya, mungkin nanti Pak Tommy itu. Nah, samping itu juga ada uji tar juga, uji tar dan uji nikotin itu juga bisa memanfaatkan dana DBHCHT. Jadi beberapa hal itu yang memang bisa dijadikan industri hasil tembakau khususnya yang ada di Klaten bisa meningkatkan
daya saingnya, meningkatkan kualitas produknya sehingga bisa menambah daya saing. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Kemudian Pak Tommy untuk menambahkan pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Klaten sendiri seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Sony ya terkait dengan pemanfaatan DBHCHT di Kabupaten Klaten. Tadi disampaikan juga oleh Pak Sony bahwasanya terkait dengan penggunaan dana DBHCHT sudah diatur oleh PMK 72 tahun 2024, termasuk diantaranya adalah untuk bidang kesejahteraan masyarakat 50% tadi ya, lalu Gakum penegakan hukum 10% dan juga kesehatan ini 40%. Nah, khususnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat tadi disampaikan juga bahwa untuk bidang pembinaan industri itu ada salah satu kegiatan yang namanya pelatihan untuk pemotongan Pembinaan dan SDM. pelintingan. Betul, pembinaan SDM-nya. Pemotongan pelintingan dan soft skill bagi buruh pabrik rokok. Betul. Nah, tentunya di situ terkait dengan pelatihan ini diharapkan buruh pabrik rokok ini mempunyai keahlian, punya skill sesuai dengan standar-standar yang ditentukan tentunya, sehingga harapannya dengan kemampuan skill yang bagus ini bisa meningkatkan terkait dengan produksi pabrik rokok itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan pelatihan pelatihan budidaya tembakau. Ini untuk para petani tentunya, karena tidak lepas yang namanya rokok itu kan dari tembakau. Iya. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pelatihan terkait dengan budidaya tembakau. Harapannya apa? Harapannya petani tembakau ataupun buruh pabrik buruh petani tembakau ini mempunyai keahlian khusus, karena untuk tembakau ini kan mungkin berbeda dengan tanaman-tanaman yang lain ya, tidak semua bisa harus punya pengetahuan terkait dengan budidaya tembakau. Harapannya dengan pelatihan tersebut ini petani tembakau bisa mengerti, memahami, sehingga harapannya budidaya terkait dengan tembakau ini kualitasnya juga bagus dan memenuhi syarat tentunya, seperti itu Mbak. Baik. Kemudian untuk Mas Andika menambahkan monggo seperti apa Mas? Oke, baik, jadi kalau kita bicara terkait kesejahteraan masyarakat Mbak, jadi memang sesuai dengan namanya ya. Jadi program DBHCHT salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, meningkatkannya dari sisi mana? Karena ini DBHCHT itu berasal dari hasil tembakau. Jadi yang mencoba untuk pemerintah naikkan itu adalah kesejahteraan yang pelaku-pelaku yang berusaha di bidang hasil tembakau. Jadi kalau kita breakdown lagi Mbak, kesejahteraan masyarakat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama peningkatan bahan baku, yang kedua adalah pembinaan industri, yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan lingkungan sosial. Nah, kalau kita bicara terkait dengan peningkatan kualitas bahan baku, ini kalau saya lihat di programnya di Klaten ya Pak Tommy, izin ya. Jadi kalau di Klaten ini mulai dari pelatihan penanaman ya Pak ya. Budidaya dari mulai pelatihan budidayanya Mbak. Kemudian ada lagi terkait dengan pelatihan manajemen agribisnisnya ya Pak ya. Bisnis juga. Nah, jadi mulai dari ibaratnya petani itu mulai dari nol, mulai dari bibitnya itu sudah diperhatikan oleh pemerintahnya. Kemudian ada lagi terkait dengan manajemen agribisnisnya. Berarti kan itu sudah mulai next step-nya gitu Mbak. Bagaimana kita mengelola dari pertanian itu bisnisnya, pola bisnisnya seperti apa gitu. Kemudian dari pola kemitraan tadi sudah disampaikan oleh Pak Tommy, ada yang namanya pelatihan. Itu tentunya sangat mendukung bagi perusahaan rokok di sini ya Mbak Yas. Itu menurut saya akan sangat terbantu karena secara ibaratnya mereka secara free, tetapi pegawainya mendapatkan kompetensi baru atau peningkatan kompetensi. Peningkatan SDM. Ya, bahkan saya pernah dengar juga infrastruktur sama sarana prasarana pertanian juga tembakau juga ditambahkan Pak ya? Ya, betul Pak. Itu. Jadi untuk pembangunan jaringan irigasi ini juga dilaksanakan. Dan terkait dengan disampaikan oleh Mas Andika Mbak, terkait dengan kesejahteraan masyarakat ini sebenarnya ada beberapa kegiatan lain yang mungkin ini ditunggu-tunggu oleh buruh tani tembakau. Kebetulan untuk tahun 2025 ini pemerintah Kabupaten Klaten melalui DBHCHT
mengalokasikan sekitar 6.215 calon penerima bantuan langsung tunai BLT. dari DPHJHT. Iya. Nah, ini tentunya yang paling ditunggu-tunggu. Selalu, Pak. Nah, ya, karena ini nanti Setiap bulan. rencana dialokasikan selama 4 bulan, setiap bulan sebesar 300. Tapi ini tidak semua masyarakat dapat. Ini dikhususkan untuk buruh tani tembakau tentunya. Di samping itu ada juga rencana kegiatan BPJS ketenaga kerjaan. Ini nanti juga sasarannya buruh tani tembakau. Nah, ini baru awal tahun, dimulai di tahun 2025 nanti. Ini sebanyak 2.000 calon peserta. Oke. Tapi ini sampai dengan saat ini memang belum terrealisasi karena baru proses, karena ada proses terkait dengan perbub dan sebagainya. Insya Allah dalam waktu dekat untuk BLT DPHJHT ini akan disalurkan kepada calon penerima. Demikian juga dengan BPJS Ketenagakerjaan ini juga insya Allah dalam waktu dekat akan disalurkan. Demikian, Mbak. Baik, berarti banyak banget ya manfaatnya untuk apalagi masyarakat Kabupaten Klaten ya. Cukup banyak Dari sekali ini. DPHJHT. Kemudian ini Pak Tommy, sejauh mana Pak kebijakan alokasi DPHJHT dalam mendukung penguatan industri hasil tembakau? Oke, Kabupaten saya kira Klaten terkait khususnya, dengan ya. kebijakan pemerintah ya, tidak lepas dari yang namanya ketentuan yang di atas. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan penggunaan DPHJHT sudah diatur oleh PMK 72 tahun 2024. Di situ salah satu penggunaan DPHJHT adalah untuk bidang pembinaan industri. Ya, pembinaan industri. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwasanya terkait dengan bidang pembinaan industri ini ada yang namanya pelatihan, pemotongan dan soft skill, pelintingan bagi buruh pabrik rokok. Nah, tentunya dengan adanya pelatihan ini sangat mendukung sekali terkait dengan industri rokok ini, sehingga dengan adanya pelatihan tentunya diharapkan bisa menambah terkait dengan produktivitas hasil rokok itu sendiri, Mbak. Iya. Baik, kemudian kalau untuk dari Bea Cukai sendiri, ada kendalanya nggak sih Pak Pak Sony atau Mas Anigani dari pemanfaatan DPHJHT ke kolaborasi dengan daerah itu ada kendala? Sejauh seperti ini apa? kami tidak melihat Iya. ada kendala ya, Mbak. Artinya yang berarti tentunya hanya memang masalah mungkin di awal-awal saja bagaimana kita melaksanakan programnya, karena memang biasa terkendala anggaran tuh Pak ya. Awal-awal selalu begitu kan, common lah, itu umum banget itu terjadi di seluruh instansi pemerintah. Tapi setelah 1 bulan kita melakukan penyesuaian segala macam, menunggu anggaran sudah ada, running semuanya. Sejauh ini sudah running karena ya kami khususnya yang di bagian humas ini membidangi yang bagian gakum lah ya, kurang lebih seperti itu, karena yang untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan biasanya teman-teman dari Pak Tommy dan kawan-kawan ini yang mengelola diri dan mereportnya. Tapi sejauh ini tidak ada yang setahu saya ini udah mulai bulan November nih sudah masuk evaluasi. Nah, iya. sejauh ini memang tinggal beberapa outstanding saja yang masih perlu dikejar beberapa waktu terakhir ini. Setelah itu saya rasa sudah clear semuanya, dan so far ya seperti saya sampaikan tadi tidak ada hambatan yang signifikan, hanya di awal tahun saja yang karena memang menunggu administrasi, setelahnya jalan. Jalan. Gitu. Baik. Saya menambahkan Iya. ya, terkait dengan sampaian Pak Sony, memang Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten.
Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua, keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi, Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok, Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Duh, Pripun, Mas? nek nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. No. Sing polos ra nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti rasa dan kualitasnya dan jangan pernah berhenti singkirkan rokok ilegalnya. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Sing legal kudu dikawal, sing ilegal wajib ditinggal. Yo ayo gempur rokok ilegal, membangun ekonomi nasional. Yo ayo gempur rokok ilegal, bersama kita bisa gempur rokok ilegal. Alhamdulillah ya, Dek, payu kabeh. Kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha.
Seneng sapa kowe? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Aja. Aku. Oke. Oke ini ya. Aja karo kowe ya. Aku ning kene. Jene. Oke tak jabar kowe. Ini tak jabar kowe. Oke. Aduh. Yang kocak nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra dukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan seluwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibiduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Dari jajaran pemerintah daerah, bea cukai ataupun provinsi ini terus berkoordinasi untuk pelaksanaan DPHJT ini. Mulai dari perencanaan kita juga berkoordinasi terus, selanjutnya pelaksanaan juga kita. Memang terkait dengan hal ini mungkin ada beberapa kendala sedikit, itu karena masalah regulasi, tapi secara umum bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar. Iya. Saya kira demikian, Mbak. Setiap 3 bulan ya Pak, Iya, terus kita termonitor gitu Mbak. Termonitor, Kira-kira iya. kami juga terbuka dan alhamdulillah Kabupaten Klaten juga terbuka. Jadi ada masalah apa disampaikan ke kami, nanti kita kasih masukan. kita Langsung bisa ada solusi di situ, Betul. ya. Bahkan sebelum tahun itu masuk, Mbak. Nah, 2026 masuk nih. Kita udah ngobrolin nih 2026 ngapain? Nah, gitu ya, Pak ya. Nah, kebetulan saya sendiri di sini selaku sekretariat DPHJT Iya. di Kabupaten Klaten, ini juga dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan teman-teman OPD yang melaksanakan DPHJT ini. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaannya ada permasalahan-permasalahan. Jadi kita komunikasikan terus, kita cari solusi yang terbaik sehingga harapannya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu, Mbak. Baik, kemudian apa sih ada program kedepannya tuh apa aja nih Pak Sony yang bisa berdampak ke masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten ini? Tentu kalau kita bicara program yang berdampak ke masyarakat tadi sudah langsung bersinggungan tuh kayak macam BLT itu sangat jelas, terus kemudian juga pelatihan itu sangat berdampak kepada masyarakat sendiri ya. Belum lagi di bidang kesehatan itu juga ada iuran BPJS ya Pak ya kalau nggak salah. BPJS tenaga kerjaan. Iya. Nah itu ya artinya itu yang memang berdampak. Cuman sekali lagi yang perlu juga kita garis bawah ini Mbak Vivian, artinya bagaimana sih kita juga bisa mengedukasi masyarakat nih terkait dengan rokok, khususnya juga mengenai rokok ilegal ya. Ini betul. Pak Tommy dan Mbak Vivian juga ini kita juga mengharap dengan adanya
DBHJT, terus kemudian kita melakukan sosialisasi yang memanfaatkan juga dana DBHJT, ini bisa berdampak yang signifikan untuk bisa kita menyadarkan masyarakat, ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya rokok ilegal, tentang ancaman rokok ilegal yang tidak saja merugikan si konsumen itu sendiri, tapi juga bisa mengakibatkan penerimaan negara yang terganggu. Nah itu yang, nah kalau penerimaan terganggu, penerimaan negara terganggu, ternyata kan kalau kita kumpulkan semua penerimaan negara itu bisa dikembalikan lagi dalam bentuk DBHJT. Nah itu kembali lagi ke masyarakat ya. Masyarakat, Jadi itu yang secara umum kita sangat mengharapkan dari tadi yang secara spesifik langsung, tapi kita ingin juga menyadarkan masyarakat tentang bahaya atau dampak dari ancaman dari rokok ilegal yang perlu kita gempur terus. Nah, bersama-sama dengan masyarakat tentunya. Kalau kita terus-terusan masyarakatnya nggak berubah, bersama-sama. Kita sangat mengharapkan peran serta masyarakat atas peredaran rokok ilegal ini yang perlu kita berantas. Gitu sih Mbak yang saya harapkan untuk pemanfaatan DBHJT yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Langsung kepada masyarakat. Sebenarnya cukup banyak. Iya. Bahkan mungkin hampir seluruhnya ini berdampak kepada masyarakat nih. Iya. Perlu kami sampaikan terkait dengan program-program kegiatan yang dari DBHJT. Ini di samping tadi yang sudah disebutkan, ini ada beberapa kegiatan termasuk untuk pengadaan alat-alat pertanian, ada pengadaan traktor roda 2, pengadaan kendaraan roda 3, lalu untuk pengadaan pupuk, untuk CIT. Selanjutnya untuk kegiatan di bidang kesehatan juga, ini ada pengadaan ambulan, lalu pengadaan obat-obatan, alat kesehatan dan sebagainya. Itu endingnya nanti dimanfaatkan masyarakat. yang memanfaatkan adalah semua masyarakat. Dengan adanya kesehatan yang bagus, tentunya ini bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih memuaskan tentunya. Mungkin itu Mbak. Baik. Jadi kalau menambahkan ya Mbak, program yang terkait kesejahteraan masyarakat kesehatan itu kan terus dinamis ya sifatnya Mbak, menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang kurang kira-kira di Klaten. Tapi yang pasti kalau dari kami Bea Cukai Surakarta ya tetap untuk kedepannya pasti tetap terkait dengan gembur rokok ilegal Mbak. Tapi karena ini udah mau berjalan 1 tahun ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat selama ini kan kalau di Klaten kita lebih banyak secara digital. Nah ternyata itu di masyarakat itu ada feedback baiknya Mbak. Jadi selama tahun ini meningkat Pak Tommy. Jadi ada laporan dari masyarakat itu meningkat. Artinya itu kan merupakan sebuah indikator Mbak. Bahwa sosialisasi ini sampai kepada masyarakat. Dan yang lebih menyenangkan lagi ya kalau senang Mbak kalau dapat laporan gitu berarti ternyata yang kami sampaikan selama ini masyarakat itu minimal gitu. Nah kemudian next step-nya adalah dengan cara masyarakat ini melaporkan. Itu udah merupakan sebuah indikator yang sangat baik. Nah untuk kedepannya mungkin tetap nggak terkait dengan gembur rokok ilegal ini, cuma nanti konsepnya seperti apa ya kita menunggu sama-sama terkait peraturan yang barunya. Apakah tatap muka kembali atau masih melalui digital seperti ini, karena tentunya mempunyai keuntungan dan kelemahan masing-masing. Iya betul. Kalau digital seperti ini kan kita bisa secara masif dan ini terjadi di 7 kabupaten dan kota. Tentunya kalau informasi yang disampaikan secara masif, secara bersamaan dan terus-menerus Pak Tony, harapannya nanti masyarakat yang aware itu semakin banyak seperti itu sih. Iya. Karena juga semakin banyak masyarakat pengguna kayak seperti TikTok, terus kemudian Instagram ataupun di YouTube kan juga melihat banyak seperti apa sih kita harus bagaimana. Nah, kita bikin viral dulu ini. Iya. FYP nanti. Siapa tahu nanti habis ini langsung masyarakat langsung komen gitu. Baik. Kemudian kalau untuk ini kemudian strategi untuk pemanfaatan ke depannya agar masyarakat tetap patuh tidak dengan rokok ilegal itu seperti apa Pak? Iya. Strategi ke depan ya. Tapi tadi sampaikan Mas Andika, kita wait and see. Kita yang penting regulasi yang akan nanti terbit untuk kebijakan 2026 seperti apa. Sama itu. Yang kedua, kita masih berjalan nih evaluasi. Ya Pak Tobi ya, evaluasi atas yang sudah kita laksanakan. Tadi juga Mas Andika juga menyampaikan ada feedback nih dari masyarakat, dari pengguna medsos yang menginfokan adanya
informasi peredaran rokok ilegal. Jadi terima kasih banget nih kami ini atas informasi tersebut. Nanti akan kami teruskan ke unit-unit yang memang berwenang untuk melakukan tindak lanjut. Kedepannya seperti itu Pak. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada inovasi-inovasi baru lagi terkait dengan ini. Tentunya dalam koridor yang dibolehkan oleh regulasi itu sendiri. Iya. Ya, seperti itu. Jadi sejauh ini sih dengan ini baru nih yang medsos ini kan relatif baru tahun ini kan. Nah, ini juga kan kita melihat dampaknya cukup signifikan dan ini perlu kita pertahankan. Nanti ke masyarakat juga ke daerah juga nanti juga siapa tahu nanti tatap mukanya bisa langsung ke pelaku usaha yang bisa lebih efektif mereka kita ke sana memberikan pemahaman. Ya, tapi nanti kita melihat situasinya ke depan di 2026 seperti apa, regulasinya seperti apa. Iya. Tapi memang kalau bicara ideal ya memang tatap mukanya banyak, Iya. digitalnya banyak. Terus masif. Kalau tatap muka kan kita berusaha menjangkau yang mungkin tidak dekat dengan digital. Misalnya nyuwun sewu, misalnya masyarakat yang sudah sepuh, kemudian yang ada di daerah-daerah pinggir gitu seperti itu Mbak. Jadi kalau misalkan di tahun depan nanti tatap mukanya banyak, kemudian digitalnya banyak, nah itu mungkin feedbacknya akan lebih banyak. Lebih banyak lagi. Harapannya seperti itu Mbak. Ya, terkait dengan peredaran rokok ilegal ini memang cukup menarik Mbak. Iya. Mungkin tidak hanya di Klaten, mungkin di beberapa wilayah ini masih kita dapati terkait dengan peredaran rokok ilegal. Nah, tentunya dengan kondisi semacam ini, harapan kita semuanya tentunya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat ya, kita bareng-bareng untuk gembur rokok ilegal. Barangkali ada warga masyarakat yang nun sewu mengetahui seseorang menjual rokok ilegal, harapan kami tentunya bisa dilaporkan kepada Satpol PP atau Bea Cukai, sehingga nanti bisa segera ditindaklanjuti. Harapannya apa? Harapannya dengan berkurangnya peredaran rokok ilegal ini nanti tentunya pendapatan terkait dengan cukai rokok ini juga bisa meningkat. Baik. Terakhir Pak Sony, untuk harapannya dalam peningkatan daya saing industri hasil tembakau melalui pemanfaatan di BHCHT seperti apa? Ya, jadi kalau harapan saya sih sebetulnya kalau kita bicara peningkatan daya saing industri hasil tembakau atau peningkatan industri hasil tembakau sendiri adalah bagaimana menjaga iklim istilahnya industri tersebut bisa nyaman bagi industri tersebut. Jadi bagaimana caranya? Jadi tidak ada gangguan-gangguan kompetitor yang istilahnya yang ilegal tadi. Nah, karena bagi usaha yang sudah benar-benar jalan dengan regulasi yang legal, membayar cukai, nah kemudian bersaing dengan di pasar yang dihadapkan dengan rokok ilegal yang tidak bayar cukai. Nah, ini kan otomatis akan memberatkan pelaku usaha yang sudah menjalankan regulasi dengan benar, berjalan dengan legal semuanya seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan, makanya dari awal tadi sering saya menyampaikan bahwa kita perlu terus menyadarkan masyarakat, memberi pengertian kepada masyarakat untuk sekali lagi bersama-sama seperti Pak Tommy tadi bilang, bersama-sama kita melakukan menghentikan atau menekan peredaran rokok ilegal dengan program gempur rokok ilegal. Seperti itu. Iya. Terakhir Mas Andika, seperti apa Mas Andika harapannya? Mungkin harapannya kalau dari saya pribadi mungkin berharapnya tentunya di wilayah Kabupaten Klaten ini terkait rokok ilegalnya terus menurun Mbak. Dan nanti akhirnya tidak ada, harapannya seperti itu. Dan harapannya lagi adalah masyarakat lebih aware lagi terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Langkah kecilnya adalah dengan cara melaporkan Mbak. Apabila mengetahui di daerahnya atau bahkan di keluarganya sendiri ada yang menjual atau mendistribusikan terkait dengan rokok ilegal, bisa langsung menghubungi ke kami Mbak, ke kantor Bea Cukai Surakarta, bisa melalui line WA kami di 0896 980 50.000 atau 50-nya 4 kali. Bisa melalui media sosial kami juga, kami aktif di Instagram, di Facebook, di @beacukai_surakarta. Dan kalau misalkan mau melaporkan ke Satpol PP Kabupaten Klaten juga bisa. Dan tentunya tidak perlu khawatir bagi masyarakat yang melapor, identitasnya akan kami rahasiakan.
ke Kominfo juga kayaknya bisa. Kominfo juga bisa ya? Boleh, Pak. Iya. Boleh, iya. TikTok RSPD juga boleh ya Pak berarti? Kita bareng-bareng. Iya. Monggo terakhir Pak Tommy, Oke, seperti terima apa? kasih J. sekali lagi. Nah, karena ini adalah tugas kita semua selaku warga negara yang baik, tentunya kita bareng-bareng ya, pada warga masyarakat siapapun lah terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, mari kita berantas bersama-sama. Apabila diketahui ada peredaran rokok ilegal dan disampaikan, mohon untuk bisa segera dilaporkan. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Satpol PP dan juga Bea Cukai, karena di program ini juga ada salah satu kegiatan yakni operasi bersama. Terima kasih Mbak. Ya. Terima kasih Pak Tommy, Mas Andika, Pak Sony sudah hadir di kesempatan kali ini dalam sosialisasi di BHCHT, dan juga jangan lupa gempur Rokok ilegal. Baik, akhirnya saya Fevi Teriana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all kru semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal, bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, tuh paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lo yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal iku kepiye? Walah ngene. No. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal, karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya, karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, tengkeh, kopi, rempah-rempah, semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti.
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Mas lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kowe ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada. Hei, Aja, aku. Oke, ini ya. Aja, mari kowe ya. Aku ning kene. Mana? Jene. Oke, tak jalan kowe. Ini tak jalan. Oke. Aduh, Yang kocah nom wae. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas. Wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? iki ngene, Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dadi biduan aku. Jangan-jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Stay tuned, 91.6 FM. Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.